Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, kita akan bahas full untuk WAJ 6 Physics untuk grade 11. Di topiknya adalah di electricity yang chapter 8. Oke. Kita mulai dari number 1. Kita cek dulu soalnya. Electrons move in a vacuum from one metal plate to another metal plate. As a result of this, jadi ada sebuah elektron berpindah dari satu plat metal ke plat metal yang lain. Hasilnya adalah ada electric current di antara kedua plat itu mengalir gitu ya, sebesar 48 milliamps. Jadi electric current dia punya simbol huruf I. Maybe di sini aja ya. So I-nya is 48 microamps. Nah, kita nanti harus dijawab dalam satuan dalam sistem internasional unit, SI unit ya. So micro itu artinya adalah 10 pangkat minus 6, yes sir, minus 6 ampere. Oke. Sudah. And then pertanyaannya adalah how many electrons are emitted by the first plate in the time of 10 minutes. Jadi selama waktu, kita tulis lagi timenya itu 10 minutes. So time minutes itu kalau dalam second, karena second adalah satuan SI-nya, unit SI unitnya, so harus kita kalikan dengan 60. Hasilnya adalah 600 seconds ya. Dan diketahui di soal juga dimension kalau Q itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Q ini adalah muatan untuk satu elektron. So dia itu adalah charge one electron. Oke, jadi untuk single elektron satu aja. Elektron itu kan kayak kelereng tuh, bulat-bulat. Nah, dia itu nanti satu buahnya itu nilainya 1,6 segini untuk nilai charge-nya ya. Udah, terus kita hitung pakai apa? Ingat, electric current itu punya dua persamaan. Kita cuma punya dua, yaitu persamaan fundamental equation fundamental formulanya yang berbunyi I is Q itu charge divided by time. And then yang kedua kita bisa pakai rumus area times the number of density times elementary charge times drift velocity ya, mean drift velocity. Tapi kita nggak pakai ini kan, di soal nggak ada area, nggak ada velocity, nggak ada number of density. Jadi kita cuma pakai ini ya. Nah, jadi kita mencari nilai Q itu charge. Tapi di soal ditanyain bukan charge, tapi how many electrons, berapa banyak biji-biji elektronnya itu loh. Nah, apa hubungan charge dengan banyak elektron? Hubungannya adalah ini. Q itu charge total elektron yang ada. Itu kan artinya jumlah elektron, berapa bijinya, berapa butirnya dikali dengan charge untuk satu elektronnya, Q kecil. Oke, jadi kalau total massa anak 11 Cambridge misalkan 200 kilo, ya artinya 200 kilo itu kan adalah jumlah anak dikali rata-rata masanya, gitu ya. Jadi udah, nanti ini teman-teman bisa ganti ke sini ya, bebas, atau cari ini dulu juga boleh. Nanti baru di akhir masukin ke sini ya. Kalau saya better langsung masuk aja. Jadi Q-nya saya ganti N dikali Q kecil dibagi time ya. Udah. Nah, kita mencari N besar nih. So N besarnya adalah I dikali T kecil dibagi Q ya, sama dengan N besar tuh. Maka N besarnya I-nya itu 48
times 10 power minus 6, and time-nya itu 600 second, and elementary charge 1.6 times 10 power minus 19. Oke, nanti tinggal dihitung pakai kalkulator. Jawabannya berapa? Coba teman-teman coba dihitung juga. 48 dikali 600 dibagi 1,6 terus dibagi 1 dikali 1,3 jawabannya itu 1,8 saya dapatnya kali 10 pangkat 17 ya. 1,8 kali 10 pangkat 17. Kita cek untuk kunci jawabannya ada nggak? Ya betul ya, 1,8 kali 10 pangkat minus 17 plus 17. Oke. Semoga teman-teman bisa paham. Nah terus selanjutnya soalnya juga ini ya soalnya. What is the average drift speed of the free electrons in the wire when the current in the wire is 0.57 amps? Kita tulis dulu yang dia ketahui di statement ya. Karena ini bukan soal sirkuit, ini bukan soal tentang sirkuit atau circuit, ini soal tentang fundamental introduction electricity. Jadi kayaknya dia nggak perlu lintasan atau nggak perlu sirkuit ya. Ini nggak perlu ada gambar. Soalnya 0.57 amps, and then dia punya apa lagi di situ? Kata dia copper wire has diameter itu di simbolnya. Diameternya adalah 0.4 mm ya. And then kata dia dibilang number density itu adalah berapa banyak elektron yang dapat mengalir, dapat berconduction. Jadi tergantung jenis materialnya. Kalau di sini kan dia pakainya copper. Kita tulis aja number density itu dia punya simbolnya N kecil. Kalau N besar untuk jumlah elektronnya, banyak elektron per butir. Kalau N kecil ini tuh semacam densitas elektron yang dapat mengalir. Dia 8 kali 10 pangkat 28. Unitnya dia udah pakai meter pangkat minus 3 ya, dia unitnya ya. Jadi kita nggak perlu ganti itu, oke? Udah. Pertanyaannya adalah what is the average drift speed? Drift speed itu V. Oke. Thank you, Miss. Ya. Oke. So yang kita mau cari V-nya guys, average drift speed. Kita pakai persamaan ini dong, ya. So kita tahu I-nya, kita mau cari V-nya. Jadi kalau saya rombak persamaannya jadinya I-nya stay di kiri. Oke, nah semua ini saya pindah ke kiri, jadinya dia dibagi kan ya, dibagi area, number density, elementary charge is V. Ya, di soal ada N, di soal ada Q tadi yang soal sebelumnya yang 1,6 itu. Di soal juga ada I, electric current-nya, tapi di soal nggak punya area, dia adanya diameter. Dan ini konteksnya adalah wire. Wire itu bentukannya gini kan. Ujungnya ini itu circle. Betul nggak? Jadi kalau kita tahu diameternya, artinya kita tahu area-nya. Because the formula for the area of the circle is 1/4 times pi times diameter square. Gitu. Jadi rumusnya saya rombak lagi nih di sebelah sini ya. Jadinya velocity-nya adalah I divided by 1/4 quarter pi diameter square and Q. Sudah square ini. Harusnya kalau disubstitusikan dapat nilainya. Coba I-nya 0,57, teman-teman gunain kalkulatornya, dibagi 1/4 pi
pi-nya kan di kalkulator ada simbol pi ya. Terus diameternya ini wajib kita convert menjadi menjadi meter dulu. Berapa tuh? So diameternya is 0.4 times millimeter itu minus 3 ya, meter. Oke. Nah, jadi diameter square-nya jadinya 0.4 times ini, terus dia square, terus dikali n nya ada 8 kali 10 pangkat 28, dan Q nya itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, oke, kalau kita hitung jawabannya berapa teman-teman? Coba 0,57 dibagi kali 4 dibagi pi dibagi 3 bagi 10 pangkat berapa itu? Berarti minus 3 ya, minus 6, terus dibagi 10 pangkat 28, terus dibagi 10 pangkat minus 16. Jawabannya dapatnya 3,5 kali 10 pangkat 4 ya. Itu teman-teman bisa cek dengan jawabannya. Oke, kita cek kuncinya. Ini kuncinya di halaman 4 nih. Aduh, 3,5 betul ya jawabannya ya. Oke, next. Semoga nggak ada yang bermasalah. And then an electrical conductor has resistance of 5.6 kilo ohms, and then a potential difference PD of 9 volt is applied across each end. How many electrons pass a point in the conductor in 1 minute? Kita tulis dulu statement di soalnya ya. Soalnya dia punya resistance itu simbolnya R. 5.6 kilo itu artinya 10 pangkat 3 ya, ohms. And then potential difference itu voltage 9 volt. Terus ada 1 minute. So time 1 minute itu adalah 60 seconds. Kita rubah menjadi second ya. Pertanyaannya how many electrons? How many electrons itu tadi yang n besar. Berapa banyak elektronnya? Nah, kita kan nggak ada rumus yang langsung mengarah ke n besar ini ya. Biasanya n besar itu tercantum dalam rumus Q. N besar dikali Q kecil, dengan Q tadi elementary charge yang 1,6 itu guys. Nah, kita cari rumus apa dulu ini berarti ini. Q itu kan hanya ada pada formula electric current. Electric current itu formulanya adalah yang ada Q nya itu Q per T ya, Q over T. T nya ada, Q nya mau kita cari ya, tapi I nya nggak ada guys. Sorry, tadi Q-nya kehapus ya. So I-nya nggak ada. Nah, kita ada V dan R. Ini fungsinya untuk Ohm's law. Masih ingat ini Ohm's law? Nah, Vir ya, lebih enak ingatnya Vir itu aja. Terus voltage-nya 9, I-nya mau kita cari, R-nya itu 5.6 kali 10 pangkat 3. So I-nya berapa nih? Berarti 9 dibagi segitu ya. Kita hitung 9 dibagi 5.6 terus dibagi 10 pangkat 3 ya. Jawabannya itu I-nya adalah 1.6 di 10 pangkat minus 3 amps gitu. Udah, kita masukin ke formula yang kita ini ya. Ini kita masukin. So jadi I-nya 1.6 kali 10 pangkat minus 3. Q-nya tadi adalah N besar dikali Q kecil dibagi time-nya 60. Ini kita kalikan, berarti 1.6 kali 10 pangkat minus 3 kali 60. Nah, Q nya langsung saya pindah ke kiri ya.
dibagi 1.6 Q tadi 10 pangkat minus 19. Itu elementary charge yang muatan satu elektron tadi ya. Maka N-nya berapa tuh? So N-nya adalah ini 1,6 ini bisa coret nih sebetulnya. Jadi terus 19 kan naik ke atas, jadinya plus 19 dikurang 3 itu 16. So 60 kali 10 pangkat 16 itu artinya 6 kali 10 pangkat 17 ya. Buah elektron. Jadi dia gak punya unit. Jadi kayak 6 kali 10 pangkat 17 butir elektron atau electrons gitu ya. So the answer is C ya. Coba kita cek. C, okay? That's correct. Okay. Okay. And then next, okay, if you have any questions, you can contact me or comment in the comment section ya, di video ini nanti akan saya balas. And then number 4, an electrical kettle is rated at 2 kilowatt. Watt itu adalah power simbolnya P dia, so 2 kilo itu 1000, so 2000 watt. Langsung aja ya. Which describe the power supply. Ya, dia sudah kasih tahu ternyata yang mendeskripsikan power supply. Powernya berarti segini. And then the coil has resistance to R. R-nya sebesar 5 kilo, so itu artinya 5000 ya, ohms. And then what is the current? So pertanyaannya I. Ingat, formula umum untuk power adalah voltage time I. But in our question, in this question, there is no voltage. So how? Jadi kita jabarin aja. We know that volt is V is I times R, right? Ohm's law. So V nya saya ganti jadi I times R times lagi I. So power, kita tahu power kita 2000, kita tahu I nya kita jadinya square ya, dan R nya 5000, 5000. So I square is, so ini 2000 dibagi 5000, so dia 2/5. Akar dari 2/5 berapa? Akar dari 0,6 ya. So I is 0.63 amps. Okay. So the answer is B. Okay, let's see the max kimia ini ya. Okay, that's right. And then next, okay, the question is a voltmeter connected 2 points P and Q in an electrical circuit shows a reading of 1 volt. Which statement is correct? Okay, this is the voltmeter. Voltmeter, it is the instrument to measure the voltage or potential difference. Okay, from 2 points. The potential difference from the 2 points in the circuit, in the wire or in the component. Dan pernyataan yang pertama, first statement is the energy needed to move 1 coulomb. Oh, dia mau carinya 1 volt. Itu maksud 1 volt apa? Volt itu bagian dari voltage, dia unit dari voltage. Voltage itu artinya energy transfer over charge. Jadi banyaknya energi yang dikeluarkan ya untuk satu coulomb mengalir. Oke, jadi dia bilang ini adalah energi yang dibutuhkan untuk move 1 coulomb from P to Q. Energi from Q to, and then volt, untuk charge itu mengalirnya dari mana ke mana guys? Charge itu mengalirnya dari positif ke negatif kalau dia charge ya. Plus satu charge iya, dari positif ke negatif. Jadi yang Q ke P ini automatically dia salah. Yang A kemungkinan benar iya, kemungkinan besar iya. Kita cek dulu jawaban yang lain. To move 1 electron is not 1 electron tapi 1 coulomb ya. So this is wrong.
karena dia Q itu adalah charge 1 coulomb, not 1 electron ya. So the answer is A. Let's see the kunci jawabannya. Okay, the answer is A. Okay, that's right. Okay, and then number 6, a wire supplying a shower heater with a current of 30 amps. Kita tulis dulu, jangan banyak basa-basi. I-nya 30 amp, ini gede banget. Nah, resistance-nya 20 mili itu kali 10 pangkat minus 3 amps. Ohm. What is power dissipated? Power itu adalah phi times I. But there's no V lagi, kita gantinya V-nya kita ganti jadi IR. Ini Ohm's law ya. So I times R times I-nya lagi. So power is I square times R. I-nya 30 square, 30 square, R-nya 20 kali 10 pangkat minus 3. So ya, mari menghitung. 30 kuadrat dikali 20 dibagi 1000. So the answer is 18 watt. Okay. Ya, next. Betul nggak? Coba kita cek dulu ya. Oke, 18 watt. Oke. Nah. And then number 7, potential difference across the resistor. Ya, langsung aja potential difference itu voltage-nya 12 volt. And then current-nya is 2 amps ya. Dia punya current ini. Current-nya, and then charge-nya Q is 4 coulomb passes through in the resistor. What is the energy? So energy itu simbolnya Y, W. So W is power times time ya. Kita tahu bahwa power itu adalah voltage dikali I ya, terus dikali time ya. Power itu ini, time-nya kita tetap. Tapi di soal kita adanya Q guys. So apa hubungannya? Kita tahu I itu Q per T ya. Coba kita jabarkan. Di Q over T kali T lagi. So ternyata energi itu bisa voltage dikali charge. So voltage-nya 12, charge-nya 4. So energinya adalah 48 joules ya. And then pertanyaan kedua adalah waktu yang diperlukan, time taken. So untuk mencari time taken kita pakai rumus. Nah ini ada nih powernya lagi. So watt, kita tahu bahwa energinya adalah 48. So 48. Dan kita tahu bahwa P-nya itu adalah V kali I ya, nih ya. So 12 kali 2. Dan time-nya mau kita cari. Udah, kita balik lagi ke rumus semula. Ini 24, so time-nya berapa ini? 2 ya, 2 seconds. Coba kita cek. So 48 dan 2 ya. 48 dan 2. So the answer is C. Kita cek answernya C ya. Oke. And then number 8, a pedal bicycle is fitted with an electric motor. The rider switches the motor for a time of 3 minutes. Kita cek dulu, time-nya adalah 3 menit itu rubah ke second, kita kali 60. 3 kali 60 tuh 180 ya. Ya, constant current-nya 3.5 amps. Dan baterainya 24 volt. And then energi itu power dikali dengan time. Power itu voltage dikali current dikali time. And then where energy is voltage 224, current 3.5 ya. And then time second 180 second. So jawabannya adalah B24 dikali 3.5 kali 180. 15 ribuan ya. So the answer is segini. Okay, and then
This is the easy question. The current I in the metal wire is given by the expression I and ANVQ. Okay, the question is where is V is drive speed of free electron in the wire, and A is the elementary charge. So it means Q ya, Q dengan itu sama aja ya. Sorry, E, Q ya. State what is meant by the symbols A and N. A itu area, cross sectional area. Jadi luas potongan kabelnya itu cross sectional area. And then N is number density. Number density. Ya, itu gitu aja. And then yang B, use the above expression to determine the SI base units of A. Show you working. So ya kita tinggal substitute aja. So I and A V Q ya. I itu unitnya ampere. Ampere itu udah base unit. N itu tuh number density itu unitnya itu adalah per meter kubik dia. Dia itu per volume ya. Dia nggak ada satuan apapun. Dia kayak per volume gitu. Area itu meter square. V itu meter per second ya. Kita mau cari E-nya, Q-nya berapa. So kita pindah ruaskan. Ini meternya hilang semua ya enggak sih? Jadinya tinggal ampere dikali dengan second aja. So A kali second sama dengan Q gitu ya. Jadi SI base unitnya adalah ampere second. Oke. And then define resistance. Resistance ini tercantum dalam Ohm's law yang bilang kalau resistance is the ratio of the potential difference to the ratio of potential difference to the difference to the current. So dia V over I ya. Karena kalau Ohm's law itu sebetulnya pernyataannya itu R dulu ya teman-teman. So R is V over I sebetulnya. Tapi kalau kita mudah menghafalnya kan biasanya V ya, V kali I kali R itu nggak apa-apa, V I kali R. Tapi secara harfiah dia kayak gini bentukannya, oke? And then 10B, a potential difference dia punya voltage, kita tulis dulu 0.6 volt, and then resistance R is 4 giga ohms. Giga itu adalah 10 pangkat 9 ohm. So ya, and then in pico amps, ini kayaknya pico salah tulis deh. Pico itu artinya adalah 10 pangkat minus 12 ya. Kita mencari I-nya berapa. So I is, kita pakai rumus VIR ya, VIR. So V-nya 0,6, nah R-nya itu 4 kali 10 pangkat 9. Nah coba kita hitung berapa tuh I-nya. So 0,6 dibagi 4 terus dibagi 10 pangkat 9. Jawabannya 1.5 times 10 power minus 10. Nah kita kalau mau jadi dia pico, kita harus bagi dia ke 10 pangkat minus 12 ya. Dan kita kali ke dengan 10 pangkat minus 12 juga ya. Nah 10 pangkat minus 12 itu kan pico, jadinya pico M mudahan ini jadi pico ya. Ini awalnya kan M. Nah ini kita selesaikan jadinya berapa tuh? Jadi 150 ya. 1,5 dikali ini 12 dikurang 10. Ini kalau minus naik ke atas kan di plus tuh, jadi plus. Jadi min 10 plus 12 itu kan 10 pangkat 2, 100. 100 kali 115, 100 kali 1,5 itu 150 pico ampere. Gitu ya. Wah, 29 menit waktunya. Dan kita selesai semua dengan kondisi saya menjelaskan, dan itu juga waktu yang sama buat teman-teman untuk tes kemarin kan ya. So I think there's no problem.
That's all for today. Thank you. Next saya akan bahas WC 7. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang bingung silakan kontak saya. Feel free, kita berjuang buat Rise 4 besok ya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon.